Hai, halo apa kabar? Kembali dengan channel saya, Dedan Iskandar. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan tips bagaimana cara mempercepat atau eh, menarik orang-orang untuk subscribe ke channel kalian. Ini berdasarkan pengalaman saya dan ilmu yang saya tahu, dan saya akan membagikan ke teman-teman semuanya, bagi kalian YouTuber pemula yang tentunya sekarang lagi mempersiapkan atau mengumpulkan subscriber dan jam tayang untuk proses monetisasi. Apa saja tipsnya? Saksikan terus video saya, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Oke, sebelum saya sebutkan tips-tips berikut, perlu kalian tahu juga bahwa channel saya itu tiap hari rata-rata mendapatkan subscriber sebanyak 25 orang sampai 30 orang per hari. Itu rata-rata ya, jadi tiap hari dapat segitu. Memang channel saya masih kecil dan belum seberapa dibanding dengan channel besar lainnya, tapi saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah dapat pencapaian yang lumayan gitu ya. Jadi pastinya tuh suka di angka segitu, 25 sampai 30 orang. Nah, buktinya seperti ini. Saya telah screenshot jumlah subscriber saya di YouTube Studio pada hari kemarin jam 9-an, dan ini screenshot hari ini. Jadi bisa dibandingkan jumlah kemarin dengan sekarang. Jadi jumlahnya segitu gitu ya. Itu buktinya. Oke, langsung saja ke tips yang pertama, yaitu bikin konten yang menarik dan bermanfaat. Jelas bahwa orang-orang akan atau penonton akan suka dengan, akan betah dengan konten yang atau video yang menarik dilihat gitu ya. Tapi itu tidak cukup cuma menarik, tapi harus ditambah dengan sisi lain, yaitu ada segi manfaatnya gitu ya. Jadi penonton akan betah menonton video kita, kemudian setelah menonton dapat mengambil manfaat lah dari video tersebut gitu ya. Misalkan orang-orang mencari informasi tentang A, nah kita menyajikan informasi tersebut dan jelas lah dimengerti, dan memenuhi kehausan dia akan hal tersebut gitu. Jadi mereka akan puas dan secara langsung akan subscribe ke channel kalian. Jadi itu yang pertama, yaitu konten kita harus menarik dan punya unsur manfaat bagi yang menonton. Itu yang pertama. Terus yang kedua, percantik channel YouTube kalian. Kita lihat dulu dari atas ke bawah. Jadi dari atas itu ada yang namanya header. Nah, di bagian header ini seperti ini nih. Nah, di bagian header ini bisa kalian atur, bisa kalian pasang semenarik mungkin gitu ya. Di sini ada foto profil kita, kemudian identitas dari channel kita. Misalnya channel kita namanya Wardah Channel misalkan. Nah, Wardah Channel itu sebagai konten apa? Misalkan konten masakan. Nah, di bagian ini bisa diperjelas, misalkan Wardah Channel tutorial masakan sederhana misalnya. Diperjelas identitas channel kalian, karena orang yang akan subscribe terhadap channel tersebut dari melihat header channel kita itu akan langsung cocok gitu. Misalkan saya suka masakan gitu ya. Ketika melihat header tersebut, nah ini dia channel saya, ini pasti channel favorit saya, langsung mengunjungi channel tersebut. Jadi percantiklah header kalian, atau yang belum dipasang, pasanglah header kalian, karena ini efeknya sangat bagus dan membantu dalam view juga jumlah orang yang subscribe ke channel kalian. Yang di bagian kedua ada foto profil. Nah, idealnya channel YouTube itu pakai foto profil. Jangan sampai kalian punya channel YouTube tapi foto profilnya itu tidak dipasang. Orang akan ragu terhadap channel itu. Apakah ini channel jelas atau tidak gitu ya. Nah, jadi itu harus dipasang pertama header, kemudian
foto profil. Nah, di bagian paling bawah ada thumbnail gitu ya. Thumbnail itu sampul dari video-video kita. Jadi bikinlah thumbnail juga yang menarik, yang unik, yang membuat orang untuk view dan subscribe ke channel kalian. Kalau orang lain mengunjungi channel kita, kemudian melihat tampilan dari keseluruhan halaman channel kita udah menarik, orang akan tertarik dengan channel kita, itu langsung akan subscribe tentunya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, perkenalkan channel kalian. Maksud dari perkenalkan channel kalian, nah ketika kalian telah mempublish video kalian, ya idealnya di-share lah ke YouTube atau ke media sosial lainnya seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Karena YouTube pun menyarankan agar video-video yang kita upload untuk di-share atau dibagikan ke media sosial lainnya. Nah, dengan kita men-share video-video kita, orang lain akan penasaran terhadap video kita atau channel kita, dan tentu akan ngepoin lah gitu channel kita. Nah, kalau misalkan suka atau tertarik atau mendapatkan apa yang dia inginkan, dia langsung subscribe ke channel kalian. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, konsisten dalam upload video gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian konsisten, orang pun akan percaya terhadap channel kita. Kalau kita asal-asalan, misalkan bulan ini kita upload video, kemudian 3 bulan kemudian baru upload video, gimana mungkin orang akan subscribe ke channel kita kalau video yang kita upload itu asal-asalan gitu. Mereka tidak akan percaya, saya yakin. Jadi usahakan konsisten dalam penguploadan video. Terus yang kelima, sayangi subscriber kalian atau sayangi penonton kalian lah gitu ya. Artinya ketika orang berkomentar di video kalian, idealnya kalian juga harus menjawab komentar tersebut. Hargailah mereka telah menulis komentar dengan capek-capek, tapi kita cuma like ataupun tidak membalas komentar mereka gitu. Mereka akan kecewa, saya yakin. Tapi kalau misalkan kita meluangkan waktu untuk membalas komentar mereka, mereka akan merasa dihargai, dan secara psikologis mereka akan subscribe ke channel kita karena merasa dihargai itu. Atau jika mereka berkomentar dengan bertanya tentang apa yang tidak tahu dan kalian yang upload video tahu, ya wajarlah kita membalas dengan kapasitas ilmu yang kita tahu, dengan menjawab pertanyaan mereka gitu ya. Nah, seperti itu. Terus yang keenam, yang terakhir, yaitu rajin mengunjungi channel orang lain. Artinya kita bandingkanlah gitu channel saya misalkan dengan kalian, perbandingannya gimana. Kita bisa mengambil dari segi positif gitu ya, dari video mereka gitu, kekurangan channel kita itu apa gitu dibanding apa yang mereka buat gitu. Itu keuntungan yang pertama di poin ini. Terus poin lain di bagian ini, rajin mengunjungi channel orang lain, itu berkomentarlah di channel mereka, berikan pujian, kemudian berkomentarlah bukan dengan komentar yang spam. Komentar spam itu adalah komentar yang tidak sesuai dengan video tersebut. Misalkan video tersebut mengupload pemandangan atau misalkan masakan, tapi kita berkomentar tidak sesuai dengan apa yang disajikan dalam video tersebut. Misalkan subscribe balik dong, ataupun si merah telah dipadamkan balik dong, misalkan seperti itu. Itu adalah komentar spam yang hampir semua YouTuber itu sangat tidak suka dengan hal itu. Dimana orang mau mengunjungi channel dia kalau komentarnya itu menjijikan atau mengganggu gitu. Nah, di bagian ini juga, misalkan kita sering komentar di channel orang, secara psikologis lagi ya, orang tersebut akan
penasaran melihat channel-channel dia gitu. Jadi mereka akan mengunjungi channel kita karena ya sering komentar, jadi istilahnya narsis gitu di video mereka. Nah, setelah mereka mengunjungi channel kita, mengunjungi balik channel kita, kalau misalkan mereka suka, dia akan otomatis subscribe juga di channel kita gitu ya. Nah, itu dia tips yang saya sajikan atau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan dicoba, dan saya telah membuktikannya bahwa hal seperti inilah yang membuat subscriber saya naik secara drastis gitu ya, sampai istilahnya stabil lah gitu yang saya sebutkan jumlahnya tadi di awal. Jadi silahkan dicoba sobat semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Silakan berkomentar kalau misalkan ada yang perlu kita bicarakan atau kita diskusikan. Saya terbuka untuk membalasnya gitu ya. Ada juga satu pengalaman saya ketika saya membalas komentar seseorang. Ini ibu-ibu dari Jogja ya, mungkin juga melihat atau enggak. Saya pernah mengupload satu video tentang sensus penduduk. Dia itu merasa kebingungan ketika dia mau mengisi data dari sensus penduduk. Dia bertanya, kemudian saya menjawab secara panjang lebar. Nah, di akhir komentar dia merasa suka, merasa dihargai karena dia telah bertanya dan saya menjawab dengan panjang lebar. Karena pribadi saya mungkin ya, kalau misalkan ada orang yang bertanya dan saya tahu gitu masalahnya, saya selalu panjang lebar gitu dalam menjelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan secara seiprit atau misalkan simple gitu. Saya bukan orang yang begitu ya. Jadi saya selalu menulis panjang lebar biar ya dia mengerti atau apa gitu. Mungkin ya bisa dibuktikan, mungkin ada yang menonton di sini teman-teman saya, kalau misalkan ada yang bertanya saya selalu panjang lebar gitu dalam menjawab. Oke. Daripada panjang lebar kemana-mana, oke, langsung saja saya tutup video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Silahkan di subscribe kalau misalkan suka dengan channel saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Sorry.